Sekarang pemirsa, kita akan kembali menuju Bandara Juanda Surabaya. Kita akan ikuti jumpa pers dari Crisis Center di Bandara Juanda Surabaya. Kemudian Bapak Kepala Kepolisian Sektor Sedati Pak Andreas, kemudian yang CEO dari AirAsia Bapak Sunu, dan Kepala Otoritas Bandara Wilayah 3 Pak Pram, dan saya sendiri Pak Triko Raharjo, dan sebelah kiri saya Kepala Badan SAR Nasional Provinsi Jawa Timur Pak Hernanto, kemudian Komandan Pangkalan Udara Surabaya Bapak Kolonel Penerbang Mujianto, dan yang terakhir Kepala Bea Cukai Bandara Juanda Bapak Iwan. Demikian yang saya perkenalkan kepada Bapak atau rekan-rekan pers yang hadir pada pagi hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Pram untuk menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak CM, Pak Trikora. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan wartawan yang hadir pada pagi hari ini. Kami dari Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 yang berkedudukan di Surabaya untuk wilayah pengawasan Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan Kalimantan Selatan. Mewakili Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Ignatius Yonan, akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami tentu dari jajaran Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa prihatin atas lost contact-nya pesawat AirAsia QZ 8501 ini. Mulai kemarin pagi pukul 7.20 saya bersama Pak JM telah melaksanakan koordinasi sehubungan dengan lost contact-nya pesawat AirAsia ini. Pukul 8.15 Bapak Menteri Perhubungan landing di Juanda dari Banyuwangi. Segera kami laporkan dan langsung memimpin upaya-upaya pencarian lost contact-nya pesawat ini. Langsung dibentuk krisis center di tower lantai 2, kemudian juga di gedung ini. Beliau menyampaikan bahwa pencarian pesawat ini akan dilaksanakan sampai pesawat ditemukan. Yang kedua, kemarin pagi juga Bapak Menteri Perhubungan langsung melaksanakan koordinasi dengan Kepala Basarnas, Kepala SAR Jawa Timur, Surabaya, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah Singapura dan Malaysia sehubungan dengan lost contact-nya pesawat kita, dan langsung direspon oleh Kabasarnas dengan melaksanakan cooperation between these three countries. Kemarin malam saya mendapatkan konfirmasi satu bahwa sampai dengan malam kemarin pemerintah Malaysia telah memberangkatkan tiga kapal korvet masing-masing KD Lekyu, KD Lekir, dan KD Pahang. Singapura deploy satu frigate, satu korvet serta LPD. Indonesia antara lain mengerahkan 2 kapal frigat KRI Bung Tomo, KRI Yos Sudarso, 3 korvet KRI Sultan Hasanuddin, KRI Sutedi Senaputra, KRI Patimura, 1 kapal patroli KRI Todak, 1 kapal LPD KRI Banda Aceh, 1 kapal penyapu ranjau KRI Pulau Rengat, 2 CN 235 Maritime Patrol Aircraft, 1 Kasa 212, 2 Helibel, 3 tim Denjaka Rubber Duck Operation, 1 tim Pasca, 1 tim penyelam.
Nah, di samping itu Kementerian Perhubungan juga mengerahkan pesawatnya, pesawat kalibrasi, mulai kemarin telah berputar di seputar Pangkalan Bun, Sampit, Pontianak, dan di sekitar perkiraan lokasi lost contact terjadi. Nanti pihak SAR akan menjelaskan juga apa-apa saja yang progres pada hari ini. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa cukup banyak kapal-kapal kita yang sudah mencapai titik koordinat di mana diperkirakan lost contact terjadi. Di samping itu, Kementerian Perhubungan juga mengerahkan kapal-kapal navigasinya. Perlu diketahui bahwa di posisi ke arah Bangka Belitung, di dekat Pangkalan Bun, saya mesti cek sebentar. Sekitar Teluk Kumai, itu 40% traffic kapal ada di sana, sehingga disampaikan maklumat tentang kemungkinan terjadinya lost contact tersebut, sehingga kapal-kapal dapat membantu melakukan proses search and rescue. Di samping itu perlu saya jelaskan bahwa kami melakukan pengecekan juga terhadap profil pesawat ini selama 3 minggu, 4 minggu, dan 2 bulan terakhir. Dari sisi maintenance juga mungkin ada keluhan-keluhan sesuatu, ada rekod misalnya RTB atau RTA, ada pergantian spare part, itu kami cek semuanya oleh inspektur-inspektur keamanan otoritas bandar udara, dan nanti akan dibantu oleh Ditkupu dari pusat inspektur kelaikan udara. Sisi-sisi lain juga kita cek terkait dengan keamanan penerbangan. Jadi prosedur penumpang naik pesawat, mulai dari screening point, pengecekan bagasi, X-ray dan sebagainya. Profil penumpang, imigrasi akan mengecek itu secara detail bersama dengan kami. Di samping itu juga kita telah melaksanakan pengecekan terhadap bagasi luggage yang ada di perut pesawat melalui kerjasama dengan Bea Cukai dan RA, Regulated Agent yang ada di sana. Segala kemungkinan memang kita lihat untuk menganalisa lost contact yang terjadi. Kemudian satu hal, kemarin dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Perhubungan. Beliau tadi pagi terbang ke Jakarta jam 6 dan langsung memimpin mengambil alih komando pelaksanaan pencarian di pusat. Pusat komando tadi pagi ada di Otoritas Bandara Wilayah 1 di Cengkareng, Soekarno-Hatta. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada berita-berita selanjutnya kita akan sampaikan, dan kita berharap bahwa proses ini dapat segera dan ada titik-titik terang di mana posisi itu pesawat lost contact. Kami bersama jajaran terus melakukan itu, bekerja sama dengan Airnav Juanda, Airnav Soekarno-Hatta, Airnav Indonesia, BMKG, Badan SAR, dan SGM dan semua jajaran. Coba melakukan analisa-analisa data-data yang ada, mencari kemungkinan koordinat titik lost contact itu terjadi, dan sampai dengan tadi malam sudah lebih positif, dan nanti Badan SAR Nasional akan menjelaskan di mana titik itulah yang kita tuju untuk hari ini. Sementara demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Pram. Berikutnya kepada Kepala Kantor SAR Provinsi Jawa Timur Pak Hernanto, dan sebelumnya selamat datang kepada Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Bapak Laksamana Sigit Setianta yang telah berkenan hadir di dalam press release pada pagi hari ini. Silakan Pak. Oke.
Tolong bapak-bapak di sini biar ini Pak Tri. Ini petanya mau dilihat. Silakan. Izin saya menyampaikan operasi SAR pada pagi ini. Jadi operasi SAR yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional pada pagi ini, di mana posko utama Badan SAR Nasional ada di kantor pusat Jakarta di Jalan Angkasa Kemayoran. Kemudian posko bantunya di Pangkal Pinang untuk Badan SAR Nasional. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan kemarin, sudah 7 kapal dari Badan SAR Nasional merapat ke posisi lokasi perkiraan hilangnya pesawat Air Asia, yaitu di 03 derajat 38 menit 4 detik south, 109 derajat 42 menit 21 is. Kemudian di samping pesawat kapal-kapal Basarnas ada pesawat Dopin juga dari Basarnas, kemudian BO 105. Kemudian kita juga ada potensi SAR dari KRI Bung Tomo, kemudian KRI Perupat, Yosudarso, KRI Sutadi dan Patimura serta Manor. Yang posisi Patimura dan Manor memang dekat sekali dengan posisi lost contact tersebut. Itu dia berposisi di Bangka Belitung. Kemudian untuk pesawatnya dari TNI AU ada jenis Boeing 737 Maritim, kemudian Hercules G130 yang berada di Jakarta, kemudian Boeing 737 berada di Pontianak. Kemudian ada heli Super Puma juga TNI AU berada di Pontianak. Ada CN235 di Batam, izin Bapak. Oh siap, di relokasi dua-duanya di CN235 TNI AL jenis untuk maritim, izin Pak. Maritim. Mereka semua sudah berada di posisi search area. Jadi di posisi search area. Kalau kita bisa lihat di posisi ini, izin Pak, ini set area Pak, dari ini set area yang dilaksanakan, yang dibuat oleh Basarnas, ini dibuat per harian. Jadi kita buatkan set areanya, di mana ada titik-titik koordinat yang harus mereka laksanakan dengan track spacing untuk pencarian pesawat Air Asia ini. Jadi ada track spacing untuk kapal dan ada track spacing untuk pesawat yang ada. Di samping pesawat-pesawat yang ada dari TNI, Polri, kemudian ada juga kapal-kapal dari Syah Bandar. Kemudian ada kapal-kapal dari Coast Guard juga milik Departemen Perhubungan yang merapat dengan berkoordinasi dengan Basarnas. Di samping itu negara tetangga kita tidak kalah pentingnya juga, mereka membantu C130 Hercules dari Singapura 1, kemudian ada 3 vessel dari Singapura, kemudian ada C130 juga dari Malaysia dan 3 vessel dari Malaysia. Mereka dikoordinir oleh Kantor Pusat Badan SAR Nasional untuk pencariannya agar kita dapat lebih cepat dan lebih fokus di koordinat tersebut, karena bicara pencarian tidak hanya titik ini saja, karena kita harus memperhatikan cuaca, arus laut, kemudian arus angin. Kenapa kita berangkatkan mereka sejak dari pagi, sejak terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari? Harapan kita di pagi hari kita cuacanya masih cerah dan mungkin ombak juga tidak terlalu tinggi. Kita berharap dengan unsur yang ada dari institusi pemerintah, institusi TNI, Polri, kemudian dari Kementerian Perhubungan, kemudian ada 3 Petrol juga dari Bea Cukai, itu fokus untuk pencarian pesawat Air Asia. Mungkin dari kami sementara itu dulu, nanti bisa ditambahkan dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Hernanto atas keterangannya. Kemudian saya sebelum lanjut ke Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut yang ada di Bandara Udara Juanda ini,
menyampaikan kepada para kawan-kawan pers. Jadi apa yang disampaikan Pak Hernanto, Kepala Badan SAR Jawa Timur ini sifatnya hanya informasi, karena apa yang beliau sampaikan di sini adalah informasi yang di Jakarta tentang teknis pelaksanaan pencarian Air Asia ini adalah di kantor pusat, dalam hal ini Basarnas kantor pusat, beliau selaku koordinator pelaksanaan pencarian SAR. Karena lokasi dan memang juga dikoordinir oleh beliau. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hernanto adalah informasi yang didapat dari kantor Basarnas di pusat. Demikian yang saya sampaikan. Silakan Pak Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut apabila mau menyampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami menyampaikan bahwa TNI dalam operasi SAR pesawat Air Asia KZ-8501 mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membantu operasi pencarian, baik pesawat dari TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Dan kita sudah mulai bergerak mulai kemarin siang. Kemudian pagi tadi kita mulai pukul 07.00 juga sudah menerbangkan pesawat Patmar kita. Jadi untuk unsur TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam operasi SAR ini adalah 8 KRI terdiri dari 3 KRI Corvette Class, yaitu KRI Patimura, KRI Hasanuddin, KRI Sutedi Senoputro, kemudian 1 kapal patroli yaitu KRI Toda, kemudian 1 kapal penyapu ranjau yaitu KRI Pulau Rengat, kemudian kapal markas LPD Class yaitu KRI Banda Aceh, kemudian 2 Kal Sambas dan Kal Manau. Kemudian untuk pesawat udara TNI Angkatan Laut kita terjunkan dalam operasi SAR ini adalah 6 pesawat udara, terdiri dari 2 pesawat CN-235 Patmar yang berpangkalan 1 pagi ini take off dari Pangkalan Udara Angkatan Laut Pondok Cabe Jakarta, sekarang sudah di area. Kemudian 1 berada di Pangkal Pinang, juga tadi jam 07.00 sudah di area. Kemudian kita juga menyiapkan 1 kasa Umar 623 yang akan mendukung pasukan khusus Denjaka untuk melaksanakan operasi radar dak. Jadi kalau kita sudah menemukan lokasi ditemukannya pesawat maupun personil, kita akan menerjunkan tim Denjaka dari udara dengan rubber duck. Kemudian kita juga menyiapkan 3 tim Kopaska dari Armatim maupun Armabar dan 1 tim penyelam. Kemudian kami laporkan juga bahwa helikopter Bell kita 1 posisi di Tanjung Pandan, kemudian 1 onboard di KRI Banda Aceh yang membawa tim Kopaska, kemudian 1 helikopter Bulko kita 412 onboard di KRI Bung Tomo. Kemudian kita juga mendapat bantuan teman-teman dari Singapura maupun Malaysia yang sudah siap membantu kita. Untuk dari Malaysia 3 korvet akan bergerak membantu. Kemudian untuk dari Singapura 1 fregat, 1 korvet dan 1 LPD class. Kemudian untuk pelaksanaan operasi SAR sendiri kemarin sudah kita laksanakan selama 3 jam. Kita terkendala pada cuaca karena awan rendah pada ketinggian 3000 feet. Kemudian di daerah operasi hujan dan jarak pandang hanya 1 km. Jadi selama 3 jam operasi kemarin kita belum berhasil menemukan sasaran. Untuk itu kami mohon doa dari teman-teman wartawan dan seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan pagi hari ini tim SAR gabungan TNI, Basarnas maupun unsur terkait dapat menemukan pesawat, kru dan penumpang dalam keadaan selamat. Demikian harapan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komandan Pus Penerbal
Saya kira kita sudah tahu semua bahwa potensi yang ada di negara kita dikerahkan untuk mencari hilangnya kapal, mohon maaf, Air Asia. Sebelum saya tutup atau membuka pertanyaan, mungkin dari Dan Lanut mau menyampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami sampaikan bahwa TNI AU dalam operasi SAR ini juga mengerahkan seluruh kekuatannya, dan pangkalan-pangkalan yang digelar pun juga kita menggelar, mulai dari pangkalan TNI AU di Makassar, kemudian di Surabaya, di Halim, APD Saleh atau Malang, kemudian Atang Sanjaya, Palembang, Pangkalan Bun, Supadio atau Pontianak, dan di Tanjung Pandan. Saat ini TNI AU telah memberangkatkan 2 pesawat Hercules dari Halim menuju sasaran, dan nanti setelah selesai juga akan kembali ke Halim untuk memberikan laporan. Kemudian satu pesawat Super Puma yang diberangkatkan dari Atang Sanjaya atau dari Bogor, kemudian satu Puma dari Pontianak menuju ke Pangkalan Bun, standby di Pangkalan Bun, dan melaksanakan SAR di daerah yang sudah ditentukan. Kemudian Boeing 737 dari Makassar yang posisi sekarang ada di daerah SAR, kemudian nanti akan mendarat di Pontianak kembali. Dan satu lagi pesawat dari Polko juga berangkatkan dari Atang Sanjaya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan, dan kami berharap semua ini segera kita bisa temukan dan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Terima kasih Komandan Lanut atas informasinya, dan semua kita berharap bahwa segera bisa ditemukan posisi hilangnya Air Asia 8501.